profesi apa ya yang kostumnya kali ini sedang Ustazah gunakan? Cari tahu jawabannya di video pembelajaran kali ini ya. Tonton sampai selesai. Let's check this out. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Sebelum dimulai, jangan lupa presensi dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk terlebih dahulu berdoa. Oke? Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ananda Dinda, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti pada awal video, Ustazah akan memberikan 3 bantuan pernyataan. Yang pertama, profesi ini sering menggunakan alat bantu ini untuk memperbaiki benda yang ini, karena profesi ini adalah ahli di bidang ini. Sudah tahu belum jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah seorang mekanik. Jadi, profesi menjadi seorang mekanik itu kegiatan utama sehari-harinya adalah merakit, merawat, memperbaiki, dan juga mengembangkan teknologi dari permesinan tersebut. Mesin-mesinnya biasanya ditangani ada mesin-mesin sepeda motor, mesin kendaraan ringan, dan juga mesin alat berat loh. Jadi keren ya ternyata menjadi seorang mekanik. Nah, di sini adakah yang berkeinginan di masa depan ingin menjadi seorang mekanik? Nah, kalau ada, itulah yang disebut dengan cita-cita. Cita-cita sendiri adalah suatu harapan, keinginan, atau tujuan hidup kita yang ingin dicapai di masa depan. Misalnya, ingin menjadi seorang pedagang, menjadi seorang wartawan, menjadi pemadam kebakaran. Dan kalau gambar yang ini, profesi apa ya yang ingin jadi cita-citanya? Untuk membantu menjawab, Ustazah kasih 3 clue deh. Dari gambar ini, profesi ini, dia adalah seorang yang ahli di bidang boga. Kegiatan utama dari profesi nomor 1 ini adalah memasak. Memasak, membuat makanan, menyajikannya. Dan yang ketiga, profesi ini sering disebut dengan chef. Jadi udah tahu kan jawabannya? Iya, betul. Profesi ini adalah seorang juru masak. Nah, kalau gambar yang nomor 2 ini, profesi apa? Ayo. Profesi dari gambar ini adalah seseorang yang ahli di bidang hukum. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah menyelesaikan semua masalah pelanggaran-pelanggaran hukum dengan alat bantu yang biasa disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Susah ya? Jawabannya adalah seorang hakim. Terakhir, perhatikan gambar nomor 3. Nih, udah sering lihat kan di bandara? Jadi, profesi nomor 3 ini adalah seorang yang ahli di bidang transportasi udara. di mana kegiatan sehari-hari dari profesi nomor 3 ini adalah mengatur lancarnya lalu lintas pesawat terbang. Dan
Berkat profesi ini, maka kegiatan take off dan juga landing dari pesawat terbang berjalan dengan aman. Udah tahu belum profesi apa profesi nomor 3 ini? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Seorang marshal. Dari sekian jenis profesi yang sudah Ustazah sebutkan, sebenarnya masih banyak loh profesi yang bisa kalian jadikan cita-cita. Misalnya menjadi seorang polisi, tentara, astronot, penata rias, kameramen, atlet, banyak sekali. Tapi yang jelas apapun nanti cita-cita dari Ananda Adinda sekalian, kalian tetap harus semangat ya. Semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oke? Seperti semangat yang ada dalam teks berikut. Tepuk tangan. Teks yang tadi sudah Ustazah bacakan disebut dengan puisi. Loh, puisi? Kok bisa? Bukannya itu pantun ya Ustazah? Bukan, itu bukan pantun. Teks tersebut adalah puisi. Yuk kita perhatikan bersama. Dari teks tersebut terdapat 3 ciri-ciri utama puisi. Yang pertama adalah teks tersebut terdiri dari beberapa bait. 1, 2 bait puisi. Kemudian dari setiap bait terdiri dari beberapa baris puisi. Dan setiap baris puisi terdapat dari setiap baris puisinya terdapat majas, rima, diksi ataupun citraan. Jadi komplitlah 3 ciri-ciri dari puisi ada di teks tersebut, maka teks tersebut disebut dengan puisi. Berdasarkan teks yang tadi sudah Ustazah baca, kira-kira profesi mana ya dari kedua profesi ini yang isinya merupakan profesi yang dituju dari teks tersebut? Apa gambar A atau gambar B? Ya, jawabannya adalah gambar A karena dalam teks tersebut menceritakan tentang semangat seseorang untuk menjadi seorang guru. Nah, kalau gambar yang kedua ini, gambar B ini adalah seorang dokter hewan. Ngomong-ngomong soal hewan, tahu nggak sih kalian kalau hewan itu ternyata tumbuh dan berkembang loh. Perkembangan pada hewan bisa kita buktikan dengan bertambahnya jumlah dari hewan tersebut. Misalnya untuk perkembangan pada ayam. Jika ada 1 ekor ayam betina ditambah 1 ekor ayam jago, maka mereka bisa menghasilkan perkembangbiakan hewan
berupa 10 anak ayam. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan pada hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan pada hewan adalah saat satu anak ayam tadi dia kembali menjadi lebih besar, itu disebut dengan pertumbuhan. Nah, dari setiap tahapan pertumbuhan anak ayam tadi dengan tahap hidup atau siklus hidup dari hewan tersebut. Dan siklus hidup dari setiap hewan ternyata juga berbeda-beda. Ada nih hewan yang ternyata siklus hidupnya itu berubah banget loh dari saat dia siklus pertama menjadi pada siklus yang terakhir. Nah, perubahan yang sangat besar pada pertumbuhan hewan ini disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri ternyata juga dibedakan menjadi 2 jenis loh. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Buat mengetahui sebenarnya apa sih metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, yuk kita lihat sama-sama gambar dari siklus hidup beberapa hewan di samping. Nah, di sebelah kanan adalah merupakan contoh metamorfosis sempurna. Dan di sebelah kiri adalah contoh dari hewan yang bermetamorfosis dengan tidak sempurna. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, di sebelah kanan untuk metamorfosis sempurna ada hewan kupu-kupu dan juga katak. Kenapa disebut sempurna? Karena ternyata dari tahap 1 dan tahap akhir mereka mengalami perubahan pertumbuhan yang sangat besar. Sedangkan di metamorfosis tidak sempurna terdapat belalang dan kecoa. Loh, bedanya apa ya? Bukannya sama-sama mereka bermetamorfosis, bukannya mereka sama-sama berubah bentuk tubuhnya? Belalang hanya mengalami perubahan bentuk tubuh dari fase yang nomor 1 menjadi fase yang nomor 2. Dari telur menjadi bentuk belalang kecil. Nah, dari belalang kecil ini dia tidak mengalami perubahan bentuk sampai dengan dia mengakhiri siklusnya, siklus yang terakhir. Begitu juga dengan kecoa. Kecoa benar mengalami perubahan bentuk tubuh, mengalami metamorfosis, tapi tidak pada setiap tahap hidupnya, hanya pada fase telur menjadi fase kecoa kecil. Selanjutnya dari kecoa kecil dia tetap memiliki bentuk tubuh yang sama, hanya volumenya semakin besar. Itu yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna, karena dia tidak sempurna pada setiap siklusnya mengalami perubahan. Nah, untuk memastikan bahwa Ananda, Dinda semuanya telah memahami dengan baik apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Ustazah minta untuk buatkan satu contoh hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan satu contoh hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna untuk kita sama-sama bahas di minggu depan. Bisa dipahami ya tugasnya? Jika tugas rumahnya sudah bisa dimengerti, maka alhamdulillah pembelajaran kita kali ini artinya sudah tersampaikan semuanya. Kita tadi sudah belajar tentang apa itu cita-cita, kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri puisi, dan yang terakhir kita juga sudah belajar tentang metamorfosis pada hewan. Artinya semua sudah tersampaikan, maka saatnya Ustazah untuk
undur diri. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Ustazah banyak salah dalam berkata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat 3M.